Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala wa yanquduhu aydan inqida'u muddatil mashi wa qad dzakarahu asy-syaikhu fi fasli massil khuffi, dan membatalkannya juga membatalkan wudu inqida'u muddatil mashi, habis masa mengusap, habis masa mengusap. Waqad, dan sesungguhnya, dzakarahu syaikhu, telah menyebutnya oleh Syekh Abu Syuja' fi pada fasli pasal mashil khuffi, mengusap khuf. Baik, ini dulu. Yang lalu sudah diterangkan ada orang sakit silsil rih. Apa rih? Angin. Jadi dia buang angin terus menerus. Begitu berhenti buang anginnya, wudunya batal. Oke. Kemudian ada lagi orang silsil baul. Apa silsil baul? Buang air kecil terus. Buang air kecil, dia balut, dia basuh, istinja, balut, dah sembahyang. Sedang sembahyang berhenti, maka wudunya batal. Dengan sendirinya sembahyangnya batal. Dan mustahadah, ini kita tak ada laki-laki, perempuan ada. Haidnya tak berhenti. Dia tetap wajib salat, wajib sembahyang. Maaf kata basuhlah, habis basuh tutup. Ya, kan? Alhamdulillah, datang ketentuan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pas yang terasa sama dia, berhenti, maka wuduknya batal. Dah, ini dia ingat, karena ini terus nanti kalian nih. Ini terus nanti, insya Allah pengetahuannya sampai kita mati. Dan kita tak tahu bagaimana ketentuan Allah untuk kita. Saya tak tahu. Mana tahu yang di depan saya ini banin-banan ni Allah takdirkan nanti memberi pelajaran agama pula. Dah tahu dah. Paham betul-betul. Nah, baru berikutnya. Tadi sudah diartikan. Batal wudu oleh habis masa mengusap. Batal wudu
oleh habis masa mengusap. Ini paham betul. Itulah selalu saya bilang, kalau tak paham, misal kata yang Ustaz terangkan ini, kalian ngacung, saya tak paham Ustaz, yang ini apa? Sebab ini bukan untuk ujian, ilmu. Kalau ujian sekolah, kapan aja bisa untuk ilmu. Lihat, di kita tak ada, ada namanya khuf. Kha, fa pakai tasydid, khuf. Kalau fa-nya pakai tasydid, berarti huruf fa-nya berapa? 2, bagus. Khuf. Suka diartikan ke dalam bahasa Indonesia muzah. Muzah. Kadang disebut moza. Ini dulu. Khuf kadang diartikan muzah, kadang moza. Bukan kaos kaki. Kalau kaos kaki jawrab. Ini khuf. Oke. Lihat ya. Tapi tak tahulah Ustaz ni bisa nampak tidak. Banin? Nampak? Oke. Banat? Ini modern. Oke. Ini khuf. Khuf ya, itu khuf. Khuf. Oke. Ya, itulah khuf. Sepatu Yunani. Oke. Ini juga khuf. Khuf. Yang kemarin Ustadz kasih clue-nya kira-kira seperti sepatu bot. Tapi sepatu bot bukan khuf karena dia mudah dibuka. Nanti ada ceritanya. Baik. Nah, khuf ini supaya paham, inilah kaki tadi. Dia nutup gini. Kalau bot kan renggang gini dia. Kalau khuf nutup gini dia. Sehingga kalau kita tuang air dari atas pun airnya tak masuk. Oke. Terusnya pernah kalian nonton film-film Yunani zaman perang, zaman dulu perang yang kalau pakai sepatu talinya banyak. Yang tahu alhamdulillah. Tapi bukan yang bangsa sandal dia, bukan. Dia sepatu kulit macam khuf yang pertama tadi Ustaz sebutkan, tapi talinya banyak sampai ke tumitnya itu, sampai ke betisnya itu. Itu pun disebut khuf. Oke? Itulah khuf. Nah, ada di sini nanti di bahagian khuf, tapi sudah Ustaz sebutlah karena ada di sini. Khuf itu kalau dipakai tidak praktis untuk dibuka. Sekarang contohkan kita, para pelajar nih pakai sandal. Kalau bahasa sini selop. Para pelajar pakai selop. Oke, satu. Para pelajar ini pakai sepatu bot. Mana lebih mudah memakai dan membukanya? Sandal apa bot? Oke, itulah dia. Nah, kebiasaan orang Arab memakai khuf.
Salah satu pertimbangannya cuaca dingin. Jadi cuaca dingin ini, para pelajar ini di kita sekarang sini pun kalau sedang kedinginan pakailah jawrab, kaos. Itu agak hangat sedikit, nggak dingin kali. Orang Arab pun pakainya khuf. Itu salah satu untuk dingin, menghadapi cuaca dingin. Oleh Islam dijelaskan begini. Oke lah, untuk kalian dinginin supaya dingin, jangan dingin kali. Nah, syarat memakai khuf nanti ada. Dia bahannya tidak tembus air. Bahannya tidak tembus air dan menutup sampai ke atas tumit. Karena anggap ini mata kaki. Tak mungkin Ustaz ngangkat kaki pula depan kalian. Tak baiklah. Kan? Kita semuanya ada mata kaki kita, anggaplah ini mata kaki. Jadi khuf itu mesti sampai di atas mata kaki, nutup dia gini. Andai sampai begini, walau disebut khuf, nggak berlaku dalam cerita wudu. Boleh paham ya? Oke. Nah, beruduk sempurna. Udah basuh semua, pakailah khuf. Pakai. Oke. Dah, sampai sini tergambar nih cerita nih. Oke. Tiba-tiba batal wudu. Apapun sebabnya, tak usah dibuka khuf. Bayangkan kita pakai sepatu buat, kan payah buka pakainya. Usah buka khuf. Dapat paham? Oke. Jadi tadi sebelum memakai khuf suci, udah beruduk, bagus. Udah, aku tak ada masalah bagus. Pakailah khuf di sini. Oke? Dan tak ada masalah. Pakai khuf pukul 10 misal kata pagi, tak batal, tak ada apa-apa, tak ada batal, bagus. Zuhur sembahyanglah dia, tak dibuka khufnya. Oke? Pukul 3 kalau cara kita pukul 15 batal wuduknya. Ingat cakap 15 nih. Pukul 3, pukul 15 batal wuduknya. Oke? Batal wuduk dia. Tak usah dibuka khufnya. Tak usah dibuka, berwuduk. Cukup nanti mashu. Apa mashu? Diusap di atas khufnya. Untuk kaki. Boleh paham nih? Basuh muka, basuh tangan, usap kepala, kaki. Tak usah buka khuf. Cukup usap di atas khuf. Paham sampai sini? Nomor satu ingat. Dia memakai khuf setelah berwudu. Dia memakai khuf setelah sempurna berwudu. Setelah sempurna berwudu, dia pakai. Oke? Tak ada masalah. Dah, cerita semua bagus lah. Dia sembahyang, dia apa, tak ada masalah. Dah. Jangan terbayang khufnya dibuka. Jangan terbayang. Nah, udah, sembahyanglah dia pakai khuf tadi. Boleh sembahyang pakai khuf. Nanti dulu cerita kita. Itu nanti dulu. Kita mau fokus kepada wuduk dulu nih. Udah bagus dah, udah suci dah, udah bagus. Pakainya khuf. Sembahyanglah dia. Misal pakai khuf pukul 10 lah. Sembahyanglah dia zuhur. Pukul 3, pukul 5 batal wuduk. Ingat kata pukul 3, pukul 15. Batal wuduknya. Katalah pukul 4. Mau sembahyang. Basuh muka, basuh tangan, usap kepala, buka khuf. Tak usah buka. Jadi macam mana caranya? Khufnya diusap saja. Nah, kanan, kiri. Boleh paham? Dengan catatan ingat, khufnya terus-menerus dipakai. Oke? Ingat pukul 3 ya. Ingat pukul 3. Sebab itu nanti terkait dengan hukum. Oke, dah. Pukul berapa nih? Bukan, yang dia sembahyang tadi barusan nih. Pukul 4. Mau sembahyang asar. Pukul 3 tadi udah batal wudhu dia.
Khufnya tak dibuka, khuf tak dibuka. Sekarang pukul 4 mau sembahyang asar. Wudu, khufnya jangan dibuka, usap. Okey. Mau batal, mau tak batal, misal kata maghrib nanti mau sembahyang dia masih ada wudu dia pukul 4 itu, tetap juga usap. Tak usah wudu lagi. Tak usah wudu lagi kalau masih ada. Kalau batal wudu dia, tentu untuk sembahyang maghrib berwudu lagi. Tetap tak usah buka. Tak usah buka. Tak apa. Cukup di usap al-mashu di khufnya. Dapat faham? Teruslah nanti ke Isya. Teruslah nanti ke, katalah tahajud dulu dia. Teruslah nanti ke subuh begitu. Okey. Jadi nomor 1, ingat dia sudah suci baru pakai khuf. Nomor 2, ingat dia sudah batal. Okey? Ini ingat-ingat poinnya nih, sebab itulah di kitab nanti. Pas pelajaran tentang khuf, payah itu nanti itu. Bahasanya, kena tak ada di kitab khuf ini, maka saya terangkan dengan cara mudah begini, faham? Dah. Nomor 3. Ini lebih penting lagi nih. Dia mukim. Dia mukim. Arti mukim tidak sedang musafir. Arti mukim tidak sedang musafir. Dia mukim. Dia mukim. Ini poin ketiga. Setelah sempurna berwudu dipakai khuf. Dah, pakai khuf. Ternyata batal pukul 3. Contohnya tadi inilah. Maka nanti dalam berwuduk dia, untuk khufnya cukup diusap. Dan dia mukim. Apa mukim? Tidak sedang musafir. Jadi dia di tempat tinggal dia itu aja lah. Tak kemana-mana dia, tak pigi-pigi. Okey? Potong waktu. Misal kata hari berikutnya, dia pakai khufnya semalam pukul 10. Batalnya pukul 3. Ingat pukul 3-nya. Sekarang anggaplah pakai khufnya semalam hari Ahad. Hari Senin. Ini pukul berapa? Pukul 2. Tadi dia masih begitu untuk solat zuhur tadi masih berwuduk macam biasa, khufnya dia usap. Okey. Masih ada wudunya, belum batal. Sampai pukul 3 hari Isnin belum batal, belum buang angin, belum apa. Nah, walau belum buang angin, walau belum sentuhan dengan istrinya, begitu sampai pukul 3 hari Isnin, wudunya batal. Jangan tanya kenapa dulu, ikut dulu ceritanya. Dia hari Ahad semalam pakai khuf. Udah berwuduk bersih semua, suci semua, baru pakai khuf. Pukul 3 batal. Khufnya. Sudah tak apa, usah dibuka. Berwuduklah macam biasa, tapi pas nanti khufnya cukup diusap. Pukul berapa batal? Pukul 3. Dia orang mukim, artinya enggak pigi-pigi. Maka hari Isnin, walau wuduknya belum batal, dengan sendirinya batal. Nanti akan kita jawab setelah ini. Ikut dulu. Dengan sendirinya batal. Mengapa? Ini jawaban. Oleh Rasulullah dikatakan, orang yang mukim memakai khuf diberi keringanan enggak buka khuf walau belum batal selama 1 kali 24 jam. Sejak kapan jam pertamanya? Sejak pertama kali berhadas
setelah memakai sambung khuf. Macam mana cara menghitung 1 kali 24 jamnya? Terhitung sejak pertama kali berhadas setelah memakai khuf. Kalau dalam contoh kita tadi, jam berapa dia pertama kali berhadas? Jam 3. Maka jam 3 besoknya barulah dia habis kebolehan tidak buka khuf. Terang sudah nih masalah nih. Ustaz ingin paham betul. Minta izin Ustaz, jangan kalian salah faham. Ustaz tak suka. Minta izin jangan salah faham nih. Ustaz tak suka kalian ni mencari simpati sama Ustaz. Tak suka tu. Dengan cara, biasanya pelajar tu cari simpatinya. Tengoknya awak gini. Matanya ke awak. Padahal kepalanya mikir ke perut. Kapan buka puasanya? Kapan buka? Saya tak suka tu. Atau, tak suka. Tak suka Ustaz tu. Yang penting, nih, paham. Okey. Ingat, memakai khuf itu setelah suci. Memakai khuf itu setelah suci. Kan tadi saya contohkan begitu. Dah beruduk dulu dia semua bagus, baru pakainya khuf. Baru pakainya khuf. Nanti kapan lagi dia mau beruduk, cukup khufnya diusap. Tak usah dibuka. Berapa lama dia boleh tak buka khuf ini? Sebab dia orang mukim 1 kali 24 jam. Jam pertamanya dihitung sejak kapan? Sejak dia berhadas. Jadi kalaulah macam contoh Ustaz tadi lah ya, dari jam 10 pakai khuf. Berhadas dia jam 1. Kapan terakhir dia boleh tak buka itu? Jam 1 besoknya. Jadi misal kata besoknya jam 2 dia mau berwuduk, aku kan masih pakai khuf, usap saja, tak sah wuduknya. Kerana sudah 1 kali 24 jam. Sampai sini? Faham nih? Jangan faham aja, nanti aku minta terangkan nanti ini. Terangkan, aku bilang. Terangkan, pakai bahasa kita. Tak usah ikut cara Ustaz. Mau kemana kalian? Kami mau musafir. Santri-santri pelajar Ma'had Birrul Walidin mau musafir ke Sabang. Sabang di mana Sabang? Sabang di mana Sabang? Ayo, Banat. Bukan di Sumatera Barat. Sumatera Barat aja lah. Mau mau ke Sabang. Berarti kita musafir. Perhatikan. Mau musafir nih. Awak malas sekali turun-turun pun kalau musafir nih. Dah. Beruduklah kita dari sini sempurna. Pakailah khuf. Okey? Setelah 90 km dari sini. Setelah 90 km dari sini. Ini semua diikut nih. Kena ini kayak ini. Misal masuklah 90 km. Kalau ke Sabang tuh ada ratusan kilometer itu. Setelah 90 km dari kita berangkat di Martubung ini. Oke. Maka salah Ustaz. Salah. Kita mau musafir ke Sabang. Jarak dari Martubung nih ke Sabang udah ratusan kilometer itu. Udah ratusan kilometer. Udah ratusan kilometer. Itu udah berapa kilometer itu tak terhitung. Begitu keluar kita dari Martubung,
Keluar kita dari Martubung. Misal kata dah sampailah Titipapan, misal kata sampailah Berayan, Tanjung Mabar, Tanjung Mulia sampai Titipapan saja sudah. Kita sudah disebut orang musafir. Mengapa? Sebab jarak yang akan kita tempuh ratusan kilometer. Tapi kalau dari Martubung mau pergi ke Berayan, jangan sebut musafir. Itu dekat. Itu tidak disebut musafir. Kalau jauh kali, kurang-kurangnya 90 km disebut musafir. Oke, sekarang kita sudah keluar dari Martubung. Katalah Berayan. Katalah Berayan. Tapi ingat, tadi sebelum berangkat kita sudah berwudu, kemudian pakai khuf. Oke? Oke. Berangkat pukul 8 pagi. Sampailah di Berayan pukul 9. Katalah begitu. Entah apa sebab maka lambat. Jadi sampai Berayan pukul 9. Begitu pukul 9, maaf kata wudhu kita pun batal. Wudhu kita batal. Kita mau berwudhu lagi. Tak usah buka khuf. Cukup usap. Basuh muka, basuh tangan, usap kepala, usap khuf. Sampai kapan kita boleh begini ini? Karena kita musafir, maka berlaku 3 kali 24 jam. Kalau mukim berapa jam? 1 kali 24. Terhitung sejak berhadas. Kita musafir 3 kali 24 jam terhitung sejak berhadas. Contoh Ustadz tadi berhadas pukul 9. Maka sampai pukul 9 besok masih boleh. Pukul 9 besoknya lagi masih boleh. Terakhir pukul 9 besoknya lagi. Jadi kalau pukul 9 Senin boleh sampai pukul 9 Selasa. Pukul 9 Rabu, terakhir pukul 9 Kamis. Ternyata sampai pukul 9 Kamis dia tidak batal, buang angin tidak, sentuhan banin banat tidak, aman semua. Walau begitu, dengan tibanya pukul 9 wudunya batal. Tapi saya kan belum batal pakai khuf. Ya, oleh agama bagi seorang musafir diizinkan 3 kali 24 jam. Sehingga pelajar sekalian, sudahlah terhitung. Itu yang disebut tadi inqidha'u muddatil mashi. Habis masa mengusap. Walau belum batal, dia terhitung batal. Oke, pukul 9 batal. Dah, habis. Mau berwudu dia si musafir tadi. Atau si mukim contoh Ustaz tadi pukul 3. Mau berwudu dia. Nah, walau dia pakai khuf, khufnya wajib buka. Maka si musafir wajib basuh kakinya, si mukim wajib basuh. Udah dibasuh semua. Dah. Pakai lagi khufnya. Boleh, tak ada masalah. Sebab saya masih musafir. Kau pakai? Pakai. Dingin kali ni, tak tahan aku pakai. Aku mukim. Tak ada masalah pakai. Kapan nanti mulai berhadasnya? Disitulah terhitung mulai 1 kali 24 jam untuk mukim. 3 kali 24 jam untuk musafir. Oke, sekarang saya contohkan 2. Awak siapa? Lupa Ustaz. Nama awak? Panggilnya? Zia. Ya, awak siapa? Farisa. Panggilnya apa panggil? Aku tak dengar lah. Dah, awak? Ayah? Kaila. Suara kalian merdu-merdu kali. Zia sama Kaila. Oke. Orang ini sama-sama pakai khuf.
sama-sama musafir. Sama-sama musafir. Tentu untuk mereka berlaku 3 kali 24 jam. Pertanyaannya, samakah jam permulaannya? Samakah jam permulaannya? Tidak. Karena belum tentu sama-sama persis pada jam itu dua-dua berhadas. Bisa saja Zia berhadasnya jam 12 siang. Bisa saja Kaila berhadasnya jam 3 siang. Maka untuk yang jam 3 berlakunya nanti. Jam 3 kalau cara Senin, 3 ke 3 Selasa. Selasa 3 ke 3 Rabu. Rabu 3 ke 3 Kamis. Jadi Kaila pukul 3 hari Kamis. Zia pukul 12. 12. Boleh paham nih? Yang penting 1 kali 24 jam setelah berhadas. Untuk mukim. Untuk mukim. 3 kali 24 jam setelah berhadas untuk musafir. Boleh faham nih? Dah capek aku ni woi. Menjelaskannya nih. Boleh faham insya-Allah? Alah, kami kan tak ada khuf di sini. Untuk apa payah-payah nerangkannya? Ingat, kita tak tahu rezeki Allah Ta'ala. Entah-entah banin banat ni diantarkan Allah ke Timur Tengah. Diizinkan Allah tinggal dengan orang-orang Badui. Orang Badui itu yang tinggal di padang pasir. Ternyata mereka pakai khuf. Kan sudah bisa kita mengamalkannya. Nggak payah lagi nanti ngirim SMS, ngirim WA, nanya ke Ustaz Raju kemari. Saat cemana nih Ustaz Raju pun heran, mak ngapa gambar Badui ini? Siapa? Ya, kan tak payah lagi. Ya kalau ada lainnya, kalau tidak. Ini ilmu, ingat. Berwuduk dulu sempurna, sudah suci, pakai khuf. Pakai khuf. Dah dipakai, dah pakai dah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dah. Begitu batal, tah kata apa sebab batalnya lah. Tah buang angin batalnya, tah sentuhan laki perempuan bukan mahram batalnya, terserah. Berwuduklah lagi. Berwuduklah lagi. Tapi untuk khufnya tak usah dibuka. Usap di atas khuf. Kalau mukim 1 kali 24 jam. Kalau musafir 3 kali 24 jam. Ingat, khufnya tak boleh tembus air. Aku tadi bawa sapu tangan tidak? Di mobil. Itulah aku nak contohkan. Dah tahu jatuh di mobil, bukan mobil yang Ustaz Raju ni kan hebat ini kan. Dah. Misalkanlah Ustaz pakai inilah. Saya contohkan ini. Inilah dia ni. Inilah bahan khuf. Pakai gini. Inilah bahan khuf. Kira-kira kalau ditetes air tembus enggak nih? Ini bahan nih. Tembus. Tak berlaku ini hukum khuf. Maka ini wajib saya mau berwuduk nih. Khuf saya bahannya ini tembus air. Maka saya cukup usap sini. Tak sah. Syarat khuf itu mesti tidak tembus air. Ingat tadi Ustaz bilang, bedakan khuf dari jawrab. Jawrab kaos kaki. Kadang orang Indonesia lidahnya so Inggris, sebutnya stocking. Ya kan? Stocking. Padahal ada bahasa Indonesianya kaos kaki. Orang Indonesia sekarang suka bahasa Inggris dia. Stocking gitu dia kan. Tak apalah, boleh. Stocking. Tak boleh, tak bisa. Karena tembus air. Satu. Yang kedua, inilah tadi ini tetap. Ini tak tembus air. Misal kata pelajar sekalian, misal kata ini tak tembus air, tak tembus. Inilah mata kaki. Wajib sampai sini. Ustaz pakai khuf tadi sini.
Di sini. Mau berwudu, ini khuf betul-betul. Dan tak tembus air. Bolehkah usap saja? Tak boleh. Mengapa? Di bawah mata kaki. Sedangkan ini masih anggota wudu. Sedangkan ini masih anggota wudu. Maka mesti dia ke atas sini tutup rapat. Yang kalau dari atas ditetes air pun airnya tak masuk. Sampai sini faham? InsyaAllah faham nih. Oke, betul-betul faham insyaAllah. Kalau tak faham tanya balik. Kita tak ada. Sependek yang Ustaz tahu kita tak ada. Ini adat orang Arab. Tapi kan tah mana tahu, macam Ustaz kata tadi, datanglah ketentuan Allah untuk kita. Diizinkan Allah lah kita menuntut ilmu ke sana. Tahu-tahu keluarga tempat kita tinggal itu memakai khuf. Kita tak ngerti. Kita tengok orang tu ya, kok beruduknya gini-gini aja. Akan malu. Boleh faham insyaAllah? InsyaAllah faham ya. Kalau tak faham tanya ya. Nah, sama ada dia buang angin tak buang angin, buang air kecil tak buang air kecil, sama ada sentuhan tak sentuhan. Kalau inqidha'u muddatil mashi, maka wudunya batal. Inqidha' habis, muddati masa, al-mashi mengusap. Kalau sudah habis masa mengusap, apa maksudnya masa mengusap? Kalau orang mukim 1 kali 24 jam, kalau orang musafir 3 kali 24 jam. Itulah yang disebut muddatul mashi, masa mengusap. Kalau sudah habis masa itu, walau belum batal kata dia, dengan sendirinya batal. Faham nih pelajar sekalian insyaallah? Mudah-mudahan faham lah ya. Sebab ini pengalaman Ustaz lah. Kadang-kadang kita umat Islam ini yang sudah baligh, umur tinggi, masih bertanya lagi macam mana cara mandi hadas besar. Itu kan ngeri itu. Sedangkan di umur dia dah tinggi. Macam mana cara mandi hadas wajib? Kan ngeri kita. Berarti selama ini macam mana dia? Coba. Ini makanya Ustaz ingin paham betul. Paham. Masih ada juga yang sudah dewasa lah katakan. Bertanya dia, boleh tidak kalau solat kita enggak baca sani? Tahu sani? Sani adalah ayat setelah Al-Fatihah. Kalau kita salat kan setelah Al-Fatihah itu membaca sani. Itu namanya sani, membaca ayat. Hukumnya sunat, boleh dibaca, boleh tidak. Kalau Al-Fatihah wajib dibaca. Masih ada yang bertanya, boleh enggak baca itu? Kan ngeri kita. Mestinya itu pelajaran sudah selesai. Boleh paham insyaAllah? Oke ya. Ya. Khuf jumhur ulama katakan. Jumhur artinya mayoritas ulama. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, kawan slating Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Asy-Syafi'i, murid Imam Malik, tiga-tiga mengatakan tak sah untuk jawrab. Tetapi mazhab Imam Ahmad katakan sah. Nah, jadi itu. Jadi kalau ketiga mazhab tak sah. Jadi kalau kita lihat mereka, itu merujuknya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ada khilaf. Ini yang Ustaz maksud tadi ini. Ini yang Ustaz maksud. Kalau apa-apa tanya, yang Ustaz bisa jawab. Ustaz tak malu bilang tak tahu. Awak tak tahu semua. Nanti Ustaz carilah itu. Jadi untuk jawrab kaus kaki yang tembus air itu. Tembus air. Ketiga mazhab katakan. Mazhab Imam Abu Hanifah,
Madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i katakan tak boleh, tak sah, tak boleh tak boleh. Tetapi madhab Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ini ulama alim, Masya Allah, luar biasanya ini. Beliau murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid Imam Malik. Imam Malik kawan seleting Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad kata sah. Jadi kalau kita tengok, cocok nih. Ustaz Anwar cocok nih kasih info begini. Mana tahu nanti kita pergi ke satu tempat ternyata mereka tak pakai khuf tapi pakai jawrab. Usap aja, jangan ditegur. Berarti mereka merujuk kepada Imam Ahmad. Mari perluas ilmu, lapang dada, hargai orang lain, jangan egois. Cuma karena kita sekarang di Indonesia yang kita pelajari madhab Imam Syafi'i. Apakah madhab Imam Malik salah? Tidak. Apakah madhab Imam Abu Hanifah salah? Tidak. Apakah madhab Imam bin Hanbal salah? Tidak. Ini berbeda-beda saja, biasa. Nanti kalau kita pergi ke IPB, apa IPB? Bukan Ustaz. Bukan Institut Pertanian Bogor. IPB India, Pakistan, Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh, terus ke timur, Cina. Itu mazhabnya Hanafi, mazhab Imam Hanafi. Afrika Utara, umumnya, bukan semua, mazhabnya Imam Malik. Mesir, mayoritasnya mazhab Imam Syafi'i. Arab Saudi, umumnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Oke. Jadi kalau nanti nampak kita, mereka kok usah, udah, tak apa. Mereka mazhab Imam Hanbal, boleh. Yang berikut ini pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ini. Berikut ini. Sampai sini tentang khuf ngerti? InsyaAllah satu masa Ustaz minta jelaskan, ngerti ya? Bisa? Bisalah insyaAllah. Cerita aja macam biasa. Gitu ya. Oke, dah. Mari kita teruskan. Sila. Misalkan kena najis, apanya? Mananya? Bawahnya. Cocok nih. Misalnya bawahnya kena najis macam mana? Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, andailah beragama ini menurut keputusan akal, bukan menurut keterangan Rasulullah, maka mengusap khuf itu lebih cocok di tapaknya apa di atas? Kalau menurut akal, atas apa bawah? Bawah. Kena bawahnya lah yang kotor. Tetapi kata agama atas. Tak ada masalah. Oke. Ternyata bawahnya kena najis. Wajiblah dibersihkan, disucikan. Sebab nanti waktu sembahyang dia ikut-ikut itu. Tetapi Ustaz mau bagi tahukan. Nomor 1. Tidak ada perintah untuk nengok-nengok bawah. Kalian tak nampak, nanti kalian sana, sekarang sini dulu. Minta izin. Kalau aku kemarin nggak nampak aku sini. Kan nggak masuk nanti. Ini kan mau dimasukkan ke Facebook, nggak nampak lah muka aku. Rugi juga awak rasa. Dah, minta izin. Nanti saya ke situ. Tidak ada perintah dalam agama sama ada mau sembahyang atau mau beruduk pakai khuf tadi, minta izin, tengok-tengok gini. Tak ada. Banin, tak ada disuruh-suruh tengok-tengok, tak ada. Itu namanya takalluf, memberat-beratkan diri. Enggak ada. Tak ada disuruh, enggak ada. Asalkan hati tak ada menyangka tadi memijak kotoran atau najis. Tak ada. Jangan berat-beratkan diri. Itu namanya takalluf, memberat-beratkan diri. Tetapi pula, misal kata, saya pakai khuf. Tadi berkunjung ke peternakan unta.
tadi kami berkunjung ke peternakan unta. Mungkin aja kena. Barulah boleh tengok. Tapi kalau tidak, tak usah. Begitu mudahnya agama ni. Gitu Ustaz. Jadi kalau tetap ada najis tu, dia wajib disucikan. Okey? Faham insyaAllah? Dah, ini insyaAllah agak cepat ni. Kerana mudah. Cuma panjang tapi mudah insyaAllah. Wa yanquduhu aydan aklu lahmil jazuri ala makhtarahu Nawawi wa qawwahu. Ini panjang tapi mudah insyaAllah. Dan membatalkannya juga. Membatalkannya wudu juga apa? Aklu, makan, lahmi, daging, jazuri unta. Makan daging unta membatalkan wudu. Jangan titik dulu, ini belum titik ini. Ini belum titik. Ya, kita mesti selesaikan nih. Makan daging unta membatalkan wudu. Kok kayak gitu? Tunggu dulu, jangan dulu. Kita ikut dulu. Ala makhtarahun Nawawiyu, atas apa yang memilihnya oleh Imam Nawawi wa qawwahu, dan menguatkannya. Padahal Imam Nawawi bermadhab Syafi'i, tapi beliau memilih pendapat, menguatkan pendapat, memakan daging unta batal wudu. Dah, Ustaz mau simpangkan. Kita belajar mazhab Syafi'i. Ustaz mau simpangkan. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Imam Hambali, atau kadang disingkat saja sebut, bukan kita tak hormat kepada beliau, mazhab Hambali, memakan daging unta batal wudu. Dalam mazhab Hambali, bukan kita kurang hormat ke beliau, ini istilah dalam fikih. Kalau nama beliau tak hormat kita sebut begitu. Kita mestilah sebut al-imam atau al-alim. Kita mesti punya adab. Tapi kata-kata Hambali menjadi istilah dalam fiqih yang merujuk kepada madhab. Dalam madhab Hambali, memakan daging unta batal wudu. Maka itu kalau jamaah umrah atau jamaah haji membawa daging unta ke dalam Masjidil Haram, kalau ketahuan itu dilarang. Bukan apa-apa, karena mereka Arab Saudi berfaham mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang dalam hal ini batal wudu kalau makan daging unta. Dan pendapat itu tidak mengapa dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i memakan daging unta, mau daging untanya dibakar, digoreng, digulai, dipanggang, tak ada masalah, tak batal wudu. Walaupun tak batal wudu, ada ulama bermadzhab Syafi'i yang membatalkan. Di antaranya Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi begitu, aku pilih pendapat itu dan aku kuatkan. Jom kita teruskan. Mari kita teruskan. Wa qala, dan berkata Imam Nawawi, inna fihi hadisaini sahihaini. Sesungguhnya padanya, pada batal wudu sebab makan daging unta, ada dua hadis sahih. Laisa anhuma jawabun syafin. Tiada dari keduanya jawaban yang sempurna. Terhadap kedua hadis itu, kok kayak gini, nggak ada jawaban yang sempurna. Yang jelas, hadisnya berbunyi begitu. Wa qad ikhtarahu jama'atun min ashabinal muhaddisina, dan sesungguhnya telah memilihnya. Nya mana? Batal wudu sebab makan daging unta jama'atun, sekelompok
min ashabinal muhadditsina, ulama-ulama bermadhab Syafi'i yang ahli hadis. Awas, ini mesti faham betul nih. Jadi ada sekelompok ulama bermadhab Syafi'i yang ahli hadis, mereka memilih pendapat bahwa memakan daging unta membatalkan wudu. Belum titik ya, walau belum titik sudah sebutkan dalam madhab Syafi'i tidak batal. Cuma ada ulama-ulama bermadhab Syafi'i yang kata batal. Qala, kata Imam Nawawi, wa huwa mimma ya'taqidu wa huwa mimma yu'taqadu rujhanuhu wallahu a'lam. Wa huwa, dan dia, yaitu batal wudu sebab makan daging unta, mimma, termasuk sesuatu yang yu'taqadu, diyakini, rujhanuhu, kuatnya, wallahu a'lamu, wallahu a'lam. Nanti kalau kita belajar fikih lebih lanjut, ada pengaruh itu kata-kata yu'taqadu. Tapi udah kita tak terangkan. Yang penting ada ulama-ulama madhab Syafi'i yang mengatakan memakan daging unta batal wudu. Di antaranya yang jelas-jelas Imam Nawawi. Walaupun dalam madhab Imam Syafi'i tidak batal wudu memakan daging unta. Yuk kita teruskan. Kata Syekh Dimashqi, was-sahihu alladhi alaihi jumhurul ashabi annahu la yanqudul wudu'a. Was-sahihu, dan yang betul, alladhi, yang, alaihi, atasnya, jumhurul ashabi, mayoritas ulama madhab Imam Asy-Syafi'i. Awas, bukan mayoritas ulama. Bukan mayoritas ulama. Mayoritas ulama madhab Imam Syafi'i. Karena ada 4 madhab. Madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik bin Anas, madhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini khusus di dalam madhab Syafi'i, mayoritas mengatakan adnahu, bahwasanya memakan daging unta la yanqudul wudu'a, tiada membatalkan wudu. Ustaz teruskan, ini agak susah nih terusnya. Ya, jadi gini. Nah, ini persoalannya bukan hukum lagi, pergaulan. Mana tahu nanti kita berkawan dengan orang yang bermadhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dia datang ke rumah kita, bertamu ke rumah kita, usahlah hidangkan daging unta. Sebab kalau kita hidangkan, dia makan, dia berkeyakinan wudunya batal. Nanti kalau kita ajak sembahyang, mungkin dia payah pula mau berwuduk lagi. Usahlah hidangkan daging unta. Hidangkanlah dah daging kambing kan, entah daging sapi kan, seterusnya. Perlu menghargai supaya muamalat kita tetap baik. Oke, berikutnya agak panjang penjelasannya. Ini nanti namanya kalau kita baca usul fikih namanya an-nasakh. Perhatikan. Tapi kan ada hadis sahih mengatakan batal wudu kalau makan daging unta. Kenapa kalian bilang tak batal? Kira-kira begitu. Apa jawaban yang mengatakan tak batal? Wa ajabu an hada, dan mereka jumhur ulama madhab Syafi'i yang mengatakan tak batal wudu sebab makan daging unta. Padahal ada sebahagian kecil ulama madhab Syafi'i yang ahli hadis mengatakan batal wudu memakan daging unta. Apa alasannya kalian bilang tak batal? Wa ajabu, dan mereka menjawab an hadza, terhadap ini. Begini. Bima,
dengan suatu hadis. Rawa Jabir, meriwayatkannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Apa hal? Anna akhiral amraini, bahwa belakangan terhadap dua perkara ini. Perkara mana? Satu mengatakan batal wudu sebab makan daging unta. Satu mengatakan tak batal wudu sebab memakan daging unta. Hei, kami yang mayoritas mazhab Imam Syafi'i ini, jawab kepada kalian yang minoritas mazhab Syafi'i, ada hadis riwayat Jabir yang menjelaskan bahwa bahagian belakangan dari dua perkara ini min Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada Rasulullah Muhammad SAW, tarkul wudu'i, tidak berudu, mimma, sebab sesuatu, masat hunnaru, yang dibakar api. Ikut dulu ini, nanti saya jelaskan. Ulama mazhab Syafi'i yang mayoritas tak batal wudu kalau sebab makan daging unta. Yang satu yang minoritas batal. Kata yang mayoritas, hei, itu ada hadis riwayat Jabir bahwa Rasulullah pernah memanggang daging, habis dimakan Rasulullah tak berwudu lagi. Sebab dua hadis sahih yang menjelaskan tentang batal wudu makan daging unta, hadis itu cerita daging unta panggang. Hadis itu cerita daging unta panggang. Ternyata ada hadis riwayat Jabir, Rasulullah memakan daging dipanggang, habis itu tak wudu lagi. Maka kata ulama yang satu, daging panggang, untakah tak untakah, kalau dimakan habis itu tak perlu berwudu. Awas, kena sahih hadis itu. Yang satu mengatakan, bukan karena panggangnya, tapi karena daging untanya. Jadi hadis Jabir yang dipanggang Rasulullah itu bukan unta, maka tetap batal. Kata yang satu, memang hadis sahih itu daging unta, tapi ceritanya bukan cerita daging unta, cerita panggang. Sedangkan hadis Jabir pun panggang juga, makan Rasulullah tak berwudu. Tengok nih, ulama berkhilaf, padahal hadisnya itu juga. Maka yang mayoritas katakan bukan persoalan daging unta, tapi persoalan panggang. Tak ada masalah. Maka kata ulama, jadi apalah penjelasan kalian terhadap dua hadis sahih ini? Rasulullah habis makan daging panggang dia berwudu. Oh itu, menurut pandangan kami, Rasulullah tak batal wudunya. Tapi mengapa berwudu lagi? Tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Karena habis makan daging panggang jelek, hitam-hitam. Kalau makan panggang itu kan ada hitam-hitam arangnya itu. Kalau dipanggang, apapun kalau dipanggang ada nggak hitamnya? Ada. Kalau digoreng lain hal. Kalau gosong dia hitam lah pula kan. Awak pandai goreng ikan? Zia pandai goreng ikan? Pandai? Kaila pandai goreng ikan? Nggak pandai? Goreng aja, biar gosong nggak apa-apa. Jadi kata ulama yang, ya hadis ini sahih. Memang Rasulullah habis manggang daging dimakan Rasulullah berwudu. Iya, tapi itu tajdidul wudu, bukan kena wudu Rasulullah batal. Rasulullah sedang mengajarkan kita, kalian kalau habis makan daging panggang itu kan kotor-kotor, comeng-comeng, nanti kita mau berwudu lagi. Bersihkan itu. Tapi jangan sekedar bersihkan dengan wudu, itu cara pandangnya. Boleh paham nih? Maksud Ustaz pula menjelaskan kepada kita, begitulah ulama memahami hadis Rasulullah Muhammad
SAW. Apa kesimpulan? Dalam mazhab Imam Syafi'i, memakan daging panggang sama ada unta atau bukan unta tidak membatalkan wudu. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sama ada dipanggang atau tidak dipanggang. Kalau memakan daging unta, batal wudu. Pernah makan daging unta? Enggak pernah. Yang pernah alhamdulillah. Yang belum, makan aja daging biasa, masukkan dalam bungkus, bungkusnya tulis saja unta. Nah, gitu, makan kan pernah bilang. Ada cerita, ini cerita Ustaz tak pasti juga. Unta itu bahasa apa? Katanya ini cerita, entah betul entah salah Ustaz tak tahu. Unta itu bahasa Indonesia, ceritanya begini, ada orang mendeling naik haji. Pulang dia kemari, dia ceritalah sama dongan-dongan sahuta. Cerita dia, aku di Arab sana, nengok ada hewan, di belakangnya itu ada gunung. Ada satu gunungnya, ada dua. Mana percaya orang, masa binatang bawa gunung? Aku haji nih, demi Allah. Tanya orang tuh, apalah nama binatang tuh? Onta. Apa ontah? Tah, aku pun tak tahu. Entah. Tapi bilangnya ontah. Ontah. Pikir orang tuh itulah nama binatang tuh. Oh, jadi namanya onta. Jadilah onta. Onta, unta. Itulah asalnya maka binatang tuh bernama unta. Betul apa salah aku tak tahu. Ini cerita aja. Bolehkah solat jenazah pakai rukuk, pakai sujud? Boleh tak? Ragu orang dijawab. Boleh tidak solat jenazah pakai rukuk, pakai sujud? Tak boleh. Tapi sekali waktu Abu Nuwas, nama sebetulnya Abu Nuwas, nama lengkap dia Abu Nuwas Abdullah ibnu Hani. Kita panggil Abu Nawas. Di Indonesia jadi tukang lucu, padahal dia ulama itu alim. Tapi ini cerita nih pun tak betul, tak tidak. Sembahyang jenazah lah dia. Allahu Akbar kata imam. Dia makmum Allahu Akbar. Berapa takbir? 4. Imam Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar. Rukuk dia. Allahu Akbar. I'tidal dia. Allahu Akbar. Sujud dia. Orang salam. Kata orang, kau Abu Nawas menggajahi kau. Sembahyang jenazah mana pakai rukuk sujud? Tapi dia tak mau kalah. Inilah kalian tak tahu kalian. Yang kita sembahyangkan ni dosanya besar kali ni. Jadi kalau enggak pakai rukuk sujud, enggak diampunkan Allah dosanya ni. Maka aku pakai rukuk, pakai sujud. Padahal salahnya dia, tapi pandai dia muter balik lidah dia. Itu Abu Nawas tu. Kata orang tu, iya pula, kata orang selamat dia. Padahal dia tak tahu ada rukuk, tak ada rukuk, tak ada sujud. Ini cerita, belum tentu betul, ngarang-ngarang aja nih. Dah, dapat paham nih? Jadi kalau nanti ada orang mengatakan, aku mazhab Syafi'i, berkeyakinan makan daging unta, batal wudu. Ada hadisnya. Berarti dia bahagian minoritas ulama mazhab Syafi'i. Aku bukan mazhab Syafi'i, berkeyakinan makan daging unta batal wudu. Berarti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Aku mazhab Syafi'i, berkeyakinan makan daging unta tidak batal wudu. Memang itulah pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Banyakkan ilmu kita, lapangkan dada kita, jangan egois, hargai orang lain. Penutup, ini mau dipanjang lagi, nanti tanggung penjelasannya, panjang kali. Ingat nih semua nih, ingat pelajar semua nih, tak boleh pakai kalimat begini, pakai kalimat berikut tak boleh. Mana-mana pun hukum itu kita ikut boleh, ini boleh, tak boleh. Dalam ilmu tak boleh begitu. Walaupun ada pendapat ini, tak boleh. Kita mesti ikut satu dengan cara menuntut
ilmu. Dapat paham nih? Dapat paham? Apakah harus begitu terus-menerus? Tidak. Dalam situasi-situasi sulit kita mengamalkan apa yang kita yakini, boleh kita amalkan yang lain dengan syarat ada ilmu kita di situ. Contoh, ini supaya paham nih, jangan nanti salah-salah kita jadi egois. Solat jenazah boleh tanpa wudu. Solat jenazah boleh tanpa wudu. Madhab Imam Asy-Syafi'i. Tetapi pendapat ini lemah. Dengar-dengar cakapku. Tetapi pendapat ini lemah. Bukan salah. Bukan salah. Pendapat ini lemah. Pendapat yang kuat adalah tidak sah. Solat jenazah wajib pakai wudu. Mengapa pendapat lemah mengatakan boleh tanpa wudu? Sebab solat jenazah sama dengan doa. Sedangkan berdoa tak wajib berwudu. Pendapat lemah. Pendapat kuat tidak. Solat jenazah sama dengan solat. Sedangkan solat tak bisa tidak. Mesti berwudu. Okey, kita pakailah pendapat kuat. Apa? Solat jenazah mesti berwudu. Okey, kita pakai itu. Tahu-tahu ada jenazah yang mau disembahyangkan. Orang alim misal kata. Kita terlambat datang. Dari rumah sudah berwudu, di tengah jalan batal. Masjidnya luas. Nun di sana tempat wudu. Kalau kita lewati orang ini tak mungkin sangkinkan ramainya orang. Sedangkan solat jenazah sudah diumumkan tadi hanya sekali saja, tidak ada gelombang kedua, ketiga. Macam mana kita? Sedangkan kita sudah batal wudu. Macam mana? Nun mau ke sana, jauh kali lagi ramai. Saat itu bolehlah kita mengikut pendapat dhaif. Solatlah solat jenazah tanpa wudu. Tapi kalimatnya enggak boleh macam tadi. Mana-mana pun pendapat boleh kita ikut. Ini boleh, ini tak bisa. Ini situasinya. Boleh faham nih? Ini belajar fikih. Belajar fikih tidak mengajarkan egois. Belajar fikih mengajarkan lapang dada atas banyak pendapat, tapi kita mesti pegang satu. Dengan ilmu kita. Dapat paham insyaAllah? Okey? Mudah-mudahan boleh difahami. Kita jumpa lagi hari Kamis insyaAllah belajar sharaf. InsyaAllah kita ulang lagi af'ala. Kalau Allah ridha, selesaikan nanti fa'ala dan fa'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Bijami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Hamda. Qabbalallahu minkum. Subhanallah. Masya Allah.